Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 18 Juni 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Sebagai bacaan yang pertama, dikutip dari kitab pertama Raja-Raja bab 21 ayat 17 sampai dengan 29 yang merupakan kelanjutan bacaan kemarin, di mana Allah lewat Nabi Elia mengingatkan Raja Ahab akan dosa-dosanya. Ditegaskan di mana anjing menjilati darah Nabot, demikian pula Ahab akan mengalami nasib yang sama. Namun Ahab setelah mendengar pewartaan Nabi Elia, ia akhirnya bertobat, menyesal, dan berbalik kepada Tuhan. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, dan berpuasa. Ketika Yahweh melihat pertobatan Ahab, maka ia tidak mendatangkan celaka itu pada masanya, namun baru akan mendatangkannya zaman anak-anaknya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48, Yesus melanjutkan pengajarannya. Yesus mengajak umatnya untuk lebih daripada orang-orang lain. Kalau dahulu disabdakan, kasih sama manusia dan bencilah musuhmu, Yesus menegaskan, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak Bapamu yang di surga, yang membuat matahari dan juga hujan bagi semua orang. Oleh karena itu, hendaknya kalian menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Kalau kita hanya memberi kepada saudara-saudari kita, apakah lebihnya daripada orang-orang lain? Karena orang jahat pun berbuat demikian. Pendek kata, Yesus ingin agar kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya, yang mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh kita. Saudari,
Saudaraku terkasih dalam Kristus, era perjanjian baru zaman Yesus membuat gebrakan baru, menyempurnakan hukum-hukum lama. Hendaknya kita menjadi orang yang lebih dari orang lain, minta kasih. Maksudnya adalah kita hendaknya menjadi orang-orang yang selain mencintai sesama kita, kelompok kita, tapi juga mencintai siapapun juga, termasuk orang-orang yang bersalah kepada kita. Allah yang sempurna menunjukkan kasih-Nya. Seperti dikatakan dalam bacaan yang pertama, Ahab yang berdosa di mata Tuhan karena menyesal dan berbalik dari dosanya, maka ia diampuni. Begitu besar Ahab dosanya, tetap mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Karena Allah ingin agar semua orang mendapatkan keselamatan. Memang mendengar dan mengatakan sangat mudah, tetapi untuk melaksanakannya tidak mudah, terutama mengasihi orang-orang yang berdosa dan bersalah kepada kita. Seperti Ahab dikuasai oleh egoisme, ia melakukan kejahatan, namun ketika ditegur Tuhan, ia berbalik. Tuhan berkenan atas pertobatan orang berdosa. Maka kita pun juga harus mengasihi, memaafkan mereka yang berdosa kepada kita. Sekali lagi, tidak mudah. Bahkan ada istilah Jawa, kalau itu orang yang bersalah kepada kita atau menyakiti kita, pepatah mengatakan, "Dadya godhong moh nyuwek, dadya banyu moh nyawuk." Artinya, kalaupun menjadi daun, tidak akan pernah saya menyubeknya. Kalau menjadi air, tidak pernah saya akan menciduknya. Karena begitu bencinya kita kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi kita diingat oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah hendaknya sempurna seperti Bapa yang memberikan hujan ataupun matahari untuk semua orang. Dia Maha Pengampun dan Maha Kasih. Oleh karena itu, sebagai anak-anaknya, kita diajak untuk meneladani Dia yang penuh belas kasih, cinta, dan pengampunan. Pertanyaan yang boleh kita renungkan, bagaimanakah sikapku terhadap sesama, terutama mereka yang tidak sepaham, tidak sekelompok, yang membenci kita atau musuh-musuh kita? Sanggupkah aku juga tetap mencintai mereka dan memberikan pengampunan kepada mereka? Kita berkaca dari Allah yang sempurna mengasihi siapapun juga.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami sempurna seperti Bapa sempurna adanya, yang penuh cinta kasih, penuh belas kasihan, penuh pengampunan bagi kami. Semoga semangat yang sama menjadi semangat kami untuk mencintai sama siapapun juga, agar akhirnya kami semakin mendekati sifat-sifat Bapa yang penuh cinta kasih. Semoga iman umat-Mu yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, agar dengan iman itu kami menghadirkan sikap-sikap Bapa dalam hidup kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang ekonomi Engkau bantu usahanya, Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya anjurkan, saya ingatkan agar mempunyai pola hidup yang sehat, agar dengan demikian kita juga membuat orang lain sehat. Terima kasih segala usaha panjenengan dalam berkontribusi kepada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, maupun dengan dana yang mendukung gereja dalam pelayanan. Saya undang semua umat untuk ambil bagian dalam kegiatan menggereja, berbagai kelompok kategorial. Kita ikuti, entah pendalaman kitab suci, entah mitos Kristiani, entah karismatik Katolik, entah legio, entah apapun juga, termasuk kursus-kursus yang diadakan seperti Katolik Asyik atau kursus katekis. OMK saya undang untuk hadir dalam pertemuan tanggal 28. Kita berjumpa dengan teman-teman OMK separoki agar semakin menyadarkan kita menjadi penerus gereja. Untuk itu semua saya aturkan terima kasih, dan semoga Tuhan berkenan menjaga hidup panjenengan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.